Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yahya, apa kabar? Alhamdulillah, Bang. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik juga. Ini baru, mohon maaf, suasana kurang ini nyaman, mungkin lagi di rest area kemarin dari Pekalongan Oh, terus ke terus ini sampai Tegal kita perjalanan ke Jakarta. sekarang lagi di perjalanan berarti menuju Jakarta ya, Bang ya? Ya spesial buat Bang Yahya ini. Siap ini. Iya, ngomong-ngomong saya mohon waktunya ini, Bang. Ini mohon maaf Ya, mengganggu ini. ya maaf agak enggak, ini beberapa kali kemarin kita sudah jalan, tapi ya karena lagi ada giat jadi agak tertunda gitu, mohon maaf Bang Ah, Yahya ya. siap, siap, siap. Eh, iya nih Bang, ada beberapa pertanyaan yang mesti saya sampaikan. Ini juga beberapa dari pertanyaan saya pribadi dan beberapa daripada netizen sendiri Bang. Yang pertama, kami juga kemarin ya telah mendengarkan pers conference dari Bada Abang, Bang Taufan dan Abang dan kawan-kawan terkait banding terdakwa Danu itu kan katanya tidak banding ya Bang ya. Ya, betul Nah, betul. tidak banding. Nah, barangkali teman-teman netizen pengen tahu secara detailnya dari sisi Danunya. Kan kemarin Abang mungkin ke Bandung ya Bang ya, ketemu dengan Danu Ya. ya. Kalau boleh sedikit diceritain bagaimana sih Bang prosesnya sehingga Danu menentukan untuk tidak banding juga gitu ya. Oh, baik. Kemarin eh ya, kembali mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar Kang Yaya, para netizen, Alhamdulillah. terus kemudian para pemerhati kasus Subang. Alhamdulillah kita akhirnya bertemu lagi untuk silaturahmi, walaupun proses telah selesai sebagian ya, Siap. tapi ada hal, ada beberapa perkara, ada tahapan yang harus kita selesaikan, yakni tindak pidana ini adalah rangkaian dan bentuknya turut serta yang memang melibatkan beberapa tersangka lain begitu ya, selain daripada terdakwa Yosef dan saudara Ramdan klien kami begitu. Nah, kemarin setelah ada yang putusan, tentu saja kita diberikan waktu selama 1 minggu untuk mengajukan banding ataupun tidak banding. Nah, Hmm. pada jangan setelah putusan majelis hakim kemarin kita sampaikan bahwa kita pikir-pikir dulu karena kita perlu pertimbangan, perlu koordinasi, perlu perenungan, pengkajian yang khusus begitu terkait dengan langkah hukum apa yang akan kita ambil gitu kan. Siap. Nah, kemudian 2 atau 3 hari yang lalu kita ke Polda, kita bertemu dengan Danu, kita besuk, ya kita silaturahmi, kita koordinasi gitu, kita menanyakan ke Danu beberapa hal yang terkait dengan hukum dia terhadap putusan tersebut, apakah mau mengajukan banding atau tidak gitu. Nah, tentunya kami juga memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang logis dan mendasar tentang konsekuensi apa ketika dia tidak mengajukan banding dan ketika dia mengajukan banding gitu ya. Nah, memang banyak hal yang ditanyakan oleh Danu kepada kita, termasuk adalah bahwa Pak, kalau saya banding gimana putusan saya, terus kalau saya nggak banding, terus apakah saya bisa langsung diproses untuk menjalani masa tahanan saya sebagai narapidana status. Kami sampaikan bahwa banding ataupun tidak banding, kalau banding misalnya itu ada 2 konsekuensi, yang misalnya bisa naik dan turun ataupun tetap putusannya. Ketika tidak banding ya lihat dulu jaksa banding atau tidak. Kalau jaksa tidak banding ya perkara selesai dan akhirnya proses selanjutnya adalah si Danu gitu ya, kita mintakan eksekusi ke jaksa begitu. Dan setelah berbagai pertimbangan ya dari Danu begitu, memang dia akhirnya alhamdulillah menerima putusan tersebut dan dulu ya, dan dia ikhlas gitu ya, menerima dan ikhlas menjalani putusan tersebut gitu. Dan momentum putusan tersebut memang ketika sudah inkrah akhirnya Danu bisa menjalani masa tahanannya, dan ini jadikan momentum untuk merefleksi diri
bagaimana Danu supaya hidup lebih baik ke depannya, mengambil pelajaran positif dari permasalahan yang menimpa dia, terus kemudian merancang langkah apa ke depannya dalam menjalani hidup gitu. Dan ya kita sempat bertanya beberapa kali gitu, gimana, banding apa enggak, yakin, tidak banding gitu. Dan beliau alhamdulillah dengan tegas menjawab, Bismillah, Bang Ahid, saya dengan ini menyatakan tidak banding dan saya terima untuk segera kemudian diproses selanjutnya terkait dengan hak saya sebagai narapidana untuk segera dieksekusi di di lembaga pemasyarakatan begitu. Siap. Gitu kan. Kalau untuk terdakwa Yosop sendiri, abang dengar nggak sih ada sudah banding atau belum? Kalau itu kita belum tahu ya, karena kan kalau setelah putusan kan disampaikan banding gitu, tapi beberapa kali saya lihat beberapa channel-channel kok belum ada yang menyatakan bisa banding secara konkret gitu ya. Apakah banding apa tidak kita kurang tahu jadinya, Kang. Karena kan kalau memang kemarin dikasih kesempatan kan 7 hari ya Bang ya. Andai kata misalkan tidak mengajukan upaya banding tersebut, berarti kan sudah inkrah ya. Nah, betul. Apabila misalkan upaya itu banding itu dilakukan, ditempuh, itu biasanya prosesnya berapa lama sih Bang? Kalau banding ya proses ya seperti biasa ya, artinya pengajuan banding itu kan memang banding dan tidak banding keputusan itu memang 7 hari ya. Nah, proses menjalani proses berperkaranya perkara banding itu tidak nentu ya, tidak pasti biasanya majelis hakim itu, tergantung pengadilan tinggi biasanya apakah banyak perkara yang sedang ditangani oleh pengadilan tinggi atau tidak, terus kemudian ada tidaknya concern atau perhatian terhadap perkara ini. Biasanya kalau perkara ini mendapat perhatian publik biasanya diutamakan begitu. Jadi wajarnya sih biasanya 3 atau 6 bulan bisa putus begitu kalau lancar ya proses administrasinya ya. Oh, lama ya Bang ya? Ya, karena kan gini, semua kan butuh proses ya. Artinya dari berkas itu kan dari pengadilan negeri, kemudian dilimpahkan kan tinggi gitu. Nah, di pengadilan tinggi, kemudian pengadilan tinggi ini kan Bandung ya. Kemudian dibaca berkasnya, dilihat berkasnya sudah komplit atau belum. Kalau memang sudah komplit, sudah sesuai, nanti baru desain oleh KPT ya. Kemudian KPT menunjuk hakim yang mengurus, yang memeriksa, memutus perkara ini begitu. Baru nanti diperiksa gitu, Kang. Apakah Bang kalau belum menerima seperti ini masih melakukan upaya hukum banding, atau misalkan upaya hukum setelah banding juga kan masih ada kasasi, bahkan PK, bahkan gerasi, apakah vonis yang dilakukan hakim itu belum dinyatakan inkrah Bang? Kalau untuk Yosep belum. Kalau dia banding ya. Inkrah itu ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap, artinya tidak ada langkah hukum lain lagi yang diambil oleh terpidana tadi begitu. Beda halnya dengan Danu. Kalau Danu ketika tidak banding, itu dinyatakan inkrah begitu. Artinya ya sudah, tinggal menjalani proses sebagai tahanan, sebagai narapidana ya di lembaga pemasyarakatan itu begitu. Nah, maksud kami kan kalau memang Danu tidak banding, sudah inkrah, kan tinggal menjalani masa tahanan. Di situ dia kan bisa banyak belajar, bisa itu tadi, merefleksikan dirinya, introspeksi untuk bersosialisasi dengan tahanan lain, belajar agama. Karena kan kemarin itu di tahanan kita lihat bukunya banyak, Kang. Gemar baca ternyata Danu ini belakangan setelah ditahan, banyak buku-buku umum sama buku-buku agama, Al-Quran terutama dibuka sama dia. Sampai kan ketika kita ke sana, sudah berapa juz Danu kamu ngaji? Oh sekian Pak. Alhamdulillah, saya pikir permasalahan ini banyak memberikan dampak negatif buat Danu ya, untuk
perbaikan dan kebaikan hidupnya dia gitu Kang. Tak punya dampak positif ya berarti ya Bang ya. Dampak positif terhadap diri Danu ya, terhadap setelah permasalahan kemarin ya. Oh, berarti sampai dinyatakan hukum berkekuatan hukum tetap itu belum ingkrah-ingkrah ya Bang ya? Sampai bahkan sampai PK lagi. Ya, biasanya ini Kang, sorry, kalau sudah diputus di pengadilan kasasi gitu ya, itu bisa dinyatakan inkrah, kecuali memang ada PK. Cuman PK ini kan persoalannya tidak gampang. Permasalahan yang atau langkah hukum PK ini diambil gitu. Yaitu tadi ada beberapa alasan ketika orang mengajukan PK, misalnya ada novum atau bukti baru yang ditemukan, dan ada kekeliruan hakim dalam mengadili dan memutus perkara begitu. Dan kalau perkara ini sudah jelas dari awalnya gitu, biasanya orang akan kesulitan ketika mau menghadirkan novum gitu ya. Karena memang novum itu jarang ditemukan ya. Novum yang betul ya maksud saya ya. Novum yang memang benar secara hukum, dan itu baru ditemukan pada saat setelah ini ya, proses itu begitu ya. Nah, banyak memang PK yang diajukan itu berdasarkan novum gitu ya. Itu asal novum-novum aja, artinya tidak qualified ketika dijadikan bukti sebagai novum gitu ya. Asal-asalan aja, yang penting langkah hukum diambil begitu. Nah, menurut saya memang kalau sudah firm, sudah pasti tidak ada novum, ya ngapain diajukan PK gitu. Tapi balik lagi ke permasalahan Yosef, bahwa kita pun belum tahu ya sampai saat ini dia banding atau tidak begitu. Kalau memang banding ya berarti kan belum inkrah gitu dia. Nah, terkait misalkan PK ada novum baru, apakah novum baru itu termasuk daripada keterangan saksi Bang? Kalau keterangan saksi yang kemarin gitu ya, itu tidak bisa disebut novum gitu loh. Karena kan sudah dihadirkan di persidangan kemarin. Jadi baru di situ. Oh, berarti gitu. Andai kata misalkan ada kesaksian baru suatu saat ya, di luar persidangan, saksi persidangan kemarin, apakah ini bisa jadikan novum? Bisa, kalau itu qualified sebagai novum ya, bisa saja tentunya gitu. Cuman kan memang harus dilihat, diperiksa, karena sidang PK juga tidak sederhana. Jadi ada dua tahapan sidang PK. Pertama sidang novum ya, untuk menentukan apakah novum ini qualified disebut sebagai novum, disebut bukti baru. Setelah itu memang ternyata diterima, ya dilanjutkan sidang PK-nya itu gitu loh. Sidang PK, pemeriksaan PK-nya begitu. Tapi ketika tidak qualified sebagai novum, ya sudah, akhirnya di take down, perkara tidak dilanjutkan seperti itu, Kang. Karena berbicara bukti-bukti baru atau misalkan rekayasa bukti atau melobi-lobi bahasa itu seakan ini identik sekali dengan kasus Subang, Bang. Terakhir-terakhir ini saya mendengarkan ternyata ada seseorang yang melobi-lobi saksi nih, Bang. Nah, saya mendengar itu ada yang melobi-lobi saksi nih, Bang. Andai kata ini adalah informasi yang benar, apa sih Bang tujuannya? Ini dari sisi kita berbicara di tengah lah ya, tidak melihat sana sini. Tetapi andai kata itu terjadi lobi-lobi saksi agar misalkan berubah pendapatnya di dalam persidangan kemarin, apa sih Bang tujuannya biasanya seperti itu? Apa? Jadi gini, perlu kita kasih pemahaman ya, artinya kita biar cerdas, biar melek hukum ya Kang ya. Siap. Bahwa mempengaruhi saksi itu jelas tidak boleh, dan itu ranah dari tindak pidana yang bisa dijerat dengan ada KUHP. Nah, itu dulu harus dipahami. Tidak semudah itu orang kemudian melobi untuk memberikan keterangan yang tidak betul. Jadi orang yang melobi saksi untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kenyataan atau fakta hukumnya, orang tersebut bisa kena pidana. Terus kemudian ketika saksi merubah keterangan saksi tidak sesuai dengan fakta yang sebetulnya, itu juga pidana juga gitu. Jadi ada beberapa konsekuensi yang harus ditanggung
ketika merubah keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta, begitu ya Kang. Nah, kalau itu terjadi ya kita sangat menyayangkan sekali begitu. Artinya jangan kemudian permasalahan hukum ini kemudian ditarik kemana-mana, ditarik kepentingan ya untuk menyelamatkan seseorang, akhirnya mengangkangi hukum itu atau merusak hukum itu sendiri begitu, baik terhadap pemberian keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya, kemudian mempengaruhi orang untuk memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta, dan itu yang akan merusak hukum gitu loh Kang. Jadi yang sudah benar, sudah on the track proses ini, biarkanlah, jangan dirusak terhadap hal-hal yang tidak benar gitu. Nah, kalau mau ada novum, silahkan cari novum yang lain, jangan mempengaruhi saksi yang sudah memberikan keterangan di persidangan untuk berbohong, untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya, karena itu ada konsekuensi hukumnya sendiri terhadap saksi maupun terhadap orang yang membujuk saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang bohong gitu Kang. Oh siap, ada konsekuensi hukum ya Kang ya, baik yang melobi, yang punya tujuan merekayasa atau merubah kesaksian di persidangan kemarin, atau orang yang telah menyampaikan kesaksian ketika berubah berarti berbohong, ada konsekuensi hukumnya ya Bang ya. Betul. Karena perlu dipahami bahwa pada saat saksi memberikan keterangan di persidangan itu dia di bawah sumpah, dan ketika orang memberikan keterangan di bawah sumpah dan yang dia berbohong, ternyata itu ada ancaman hukumnya memang gitu. Ya, bisa terancam hukuman 7 tahun di situ gitu. Ini kan kasihan gitu loh menurut saya. Saksi ini kan belum tentu ngerti hukum kan. Tapi dia dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang cenderung untuk menguntungkan seseorang atau untuk menyelamatkan seseorang, akhirnya dia berbohong. Padahal saksi ini tidak tahu konsekuensi bohong dia itu apa. Ingat bahwa ketika dia memberikan keterangan di pengadilan, di persidangan, itu dia disumpah dulu. Sebelum memberikan kesaksian dia sumpah. Saya berjanji, bismillah dengan nama Allah, begitu kan? Berkata jujur, tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Nah, ketika itu diingkari, itu ada konsekuensi hukumnya yang harus ditanggung oleh orang yang mengingkari keterangan yang sudah berada di bawah sumpah itu gitu. Nah, baik, itu kan berbicara konsekuensi hukumnya ada ya Bang ya. Kalau sekarang mencoba berbicara tidak berdasarkan atau tidak melirik dari konsekuensi hukumnya, kan dia punya tujuan bahwa merubah kesaksian para saksi yang telah menyampaikan di persidangan. Artinya tujuannya itu kan untuk merekayasa atau meringankan atau bagaimana sih Bang? Ya, pasti itu. Tujuannya ya untuk berkeinginan sesuai dengan keinginan dia, itu bisa jadi meringankan apa yang menjadi keinginan atau menjadi kliennya atau terhadap pelaku lain yang sudah dihukum atau yang belum disidangkan, gitu ya. Itu pasti tujuannya ke arah sana. Jadi untuk meringankan atau mungkin menghilangkan kesalahan, menghilangkan tindak pidana daripada pelaku yang sudah dihukum atau pelaku yang belum dihukum sedang dalam proses hukum gitu ya. Tujuannya tuh tidak lain ya itu kepentingan yang memang sudah dituju sejak awal untuk keuntungan terhadap orang yang ingin merubah kesaksian tersebut. Nah, kita tidak tahu prosesnya sampai sejauh mana ya langkah-langkah itu akan diambil gitu. Tapi ya kita sangat menyayangkan lah Kang kalau sampai kemudian hukum dimanipulasi, hukum kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu yang kemudian akan merugikan orang lain dan melanggar hukum itu sendiri gitu. Jadi janganlah hukum dibuat mainan gitu ya. Karena orang ketika masyarakat tanpa tatanan hukum, tanpa aturan, itu akan menjadi liar, tidak terkontrol, tidak terkendali. Jadikan hukum sebagai panglima untuk mengatur proses kehidupan masyarakat ini. Kalau hukum sudah tidak dijadikan panglima lagi, ya pasti negara akan semerabut gitu. Tatanan masyarakat akan rusak. Semua berdasarkan kepentingan, semua berdasarkan ego, semua berdasarkan kemauan mereka masing-masing gitu. Dan kita akan sangat sayangkan
jika itu akan terjadi begitu Kang. Ya. Saya bilang kalau ada upaya lobby-lobby itu seakan akhirnya menduga kita seperti ingin mengarah atau menyamakan seperti kasus Vina itu bang. Kesaksian misalkan yang diduga berbohong lah, misalkan kesaksian Aib bagaimana, Dede bagaimana, seakan seperti itu pada akhirnya bang. Jadi seakan merancukan nanti ya bang ya. Bisa kalau ke arah sana, tapi kalau menurut saya itu terlalu jauh gitu, karena kan kalau beda halnya kasus Vina sama kasus Subang ini begitu. Kalau kasus Subang kan jelas, buktinya juga jelas, pelakunya juga jelas, saksinya juga jelas kan. Apalagi yang akan bisa dirubah? Kalau menurut saya akan sulit sekali, akan berat sekali merubah fakta hukum yang sudah pernah terjadi gitu. Akan sulit sekali manipulasi fakta hukum yang sudah terjadi. Kenapa? Karena memang sudah jelas semuanya kasus pembunuhan Subang ini. Jadi pelakunya juga jelas, saksinya juga sudah jelas, buktinya juga sudah jelas, begitu. Jadi kalau saya melihatnya agak susah untuk merekayasa lagi atau untuk mengaburkan kasus Subang ini karena semua sudah hampir finish gitu loh, Kang. Kalau konteksnya adalah perkara ini adalah turut serta dalam perbuatan pidana, ya, dua pelaku sudah diputus, ya, dua pelaku sudah menjadi narapidana. Nah, tinggal dua lagi ini akan sulit untuk menghindar dari jeratan ini karena kedua pelaku yang sudah diputus tadi itu memang menyertakan nama ketiga pelaku ini yang belum diproses, belum disidangkan ini begitu. Artinya ada hubungan kausalitas, ada hubungan persesuaian yang membentuk suatu tindak pidana dalam proses pembunuhan kasus Subang ini yang konteksnya adalah 340 dan junto 55 yakni pembunuhan berencana dengan penyertaan diikuti dengan penyertaan gitu kan. Iya ya bang ya. Bahkan kemarin saya telah mendengar ada yang mau demo lah Kang, bahkan lebih dari demo misalkan gitu. Dan sebagainya. Seakan ini kok ada upaya keras gitu loh, ada upaya keras yang memang mencoba merintangi dan sebagainya dari beberapa lini gitu Bang. Misalkan dari sisi masyarakatnya, misalkan dari sisi mananya lagi, seakan seperti itu kemudian kita menduganya Bang. Oh, sampai ada yang demo ya, sampai Iya. mau ada yang demo. Wah. Bahkan lebih dari demo itu, katanya Bang. Iya, kalau itu kan sebetulnya begini loh. Mungkin mereka yang mau demo segala macam ini digerakkan oleh orang yang memang punya kepentingan terhadap kasus ini gitu loh ya. Nah, mereka tidak berpikir sejauh apa implikasi ketika mereka demo, mereka mengacaukan hukum kita ini. Mereka mungkin tidak berpikir sampai sejauh itu gitu ya. Yang mereka pikir adalah kepentingan mereka bisa tercapai di situ. Tapi konsekuensinya adalah ketika hukum kemudian dibenturkan dengan semuanya, misal dibenturkan dengan politik, dibenturkan dengan kepentingan. Nah, ini hukum akan susah berdiri tegak begitu sebagai panglima. Ini susahnya, tatanan akan rusak kan. Kalau bayangkan kalau hukum bisa diatur, bisa diatur oleh kekuasaan, bisa diatur oleh oknum, bisa diatur oleh LSM, bisa diatur oleh partai, akan rusak. Tatanan akan rusak. Jadi kita sebagai warga negara ya, maksud saya harus bisa berpikir cerdas, harus paham terhadap tatanan-tatanan yang ada di masyarakat. Bagaimana kan kalau kita bicara misalnya sedikit melenceng gitu ya, trias politika ya, tentang pembagian kekuasaan. Kenapa kemudian Montesquieu membagi kekuasaan ini menjadi 3 begitu ya? Ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu memang dimaksudkan supaya ketiga ini tidak saling mempengaruhi karena masing-masing punya job desk masing-masing gitu loh. Misalnya eksekutif sebagai pelaksana, ya, melaksanakan tatanan sebagai eksekutor, sebagai pelaksana begitu. Legislatif sebagai pengawas, yudikatif sebagai pihak yang menegakkan hukum gitu. Nah, ini memang harus dibagi. Ketika eksekutif misalnya mempengaruhi dari yudikatif, ini akan kacau.
Bayangkan misalnya wali kota, presiden, atau pejabat-pejabat eksekutif kemudian mengintervensi hakim atau Mahkamah Agung gitu. Bisa dibayangkan kan, keadilan akan berantakan di situ dan tatanan kita akan hancur. Yakin itu saya. Siap. Bahkan lebih dari itu, ini saya mendengar, entah benarnya, tetapi saya telah melihat secara langsung fotonya bahwa katanya ini ada Ibu Mimin yang mendatangi daripada Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi katanya, rumornya adalah minta bantuan terkait kasus Bang. Rumornya ya Bang ya. Nah, bagaimana dari sisi Abang sebagai apa ya, ahli hukum gitu ya, apa namanya, dalam memandang itu, karena satu sisi kan tersangka ini kena jerat tersangkanya, kemudian tertekan melalui dua terpidana ya kan, Danu dan Yosef dan sebagainya, tetapi kok akhir-akhir ini mendekati seseorang Kang Deddy Mulyadi yang memang saat ini lagi viral dalam menangani kasus Vina. Kang, bagaimana pendapat Abang dari sisi hukum ini sendiri Bang? Kalau saya sebagai orang hukum gitu, pastinya apa yang kita lakukan harus sesuai hukum ya. Artinya janganlah persoalan hukum ditarik kemana-mana, termasuk ditaruh ke ranah politik. Ini kan Pak Deddy Mulyadi itu kan orang politik ya, artinya Siap. memang punya kepentingan, punya mencari momentum untuk apa namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi begitu ya. Artinya jangan kemudian perkara-perkara ini, perkara kasus pembunuhan Subang, perkara penegakan hukum ini kemudian ditarik-tarik untuk misalnya kepentingan misalnya saudara Mimin gitu ya, Abi dan Arigi gitu, yang akhirnya akan merusak tatanan hukum. Saya juga meyakini bahwa Kang Deddy Mulyadi ini seorang politikus yang punya dedikasi tinggi terhadap dedikasi serta pengetahuan di bidang hukum begitu. Saya juga yakin pastinya beliau akan memilih dan memilah apakah hal tersebut, kasus pembunuhan Subang ini perlu dia turun tangan atau tidak. Kalaupun memang perlu ya silahkan turun tangan saja begitu. Ini fakta hukumnya sudah jelas kok. Ya, fakta hukumnya sudah jelas kok seperti apa kejadian pembunuhan ini gitu loh. Dan pastinya nggak sesederhana itu sebetulnya ketika misalnya perkara ini mau ditarik ke ranah politik tersebut gitu. Kang Deddy juga pastinya akan meminta data, meminta fakta seperti apa, dan itu akan di cross check terlebih dahulu tim analisnya apakah betul apa tidak, apalagi setelah melihat misalnya kedua terpidana ini sudah diputus dan fakta hukumnya ternyata berbeda dengan apa yang disampaikan oleh saudara Mimin. Saya juga yakin pastinya kan Kang Deddy, keyakinan saya akan menolak gitu loh, karena itu tadi bisa dibayangkan bahayanya tatanan hukum itu ketika ditarik-tarik ke ranah politik gitu kan. Sebetulnya kan ada langkah hukum lain yang bisa diambil oleh misalnya Mimin, Abi atau Arigi. Kenapa mesti harus mengambil tatanan atau ranah politik begitu ya? Dan ini juga pasti akan mengacaukan tatanan hukum tadi gitu. Kemarin kan peradilan sudah dilaksanakan. Itu kan untuk menguji keabsahan penetapan dia sebagai tersangka. Ternyata kan kalah begitu. Artinya kan prosesnya sebetulnya sudah betul gitu loh, Kang. Dia tinggal jalani proses saja, bertempur di pengadilan nanti, bertempur di proses pembuktian nanti. Kalau memang dia tidak salah, bantah saja di situ, buktikan saja begitu loh. Itu kalau dia memposisikan diri sebagai warga negara yang taat terhadap hukum. Saya pikir hukum kita sebetulnya fair kok. Gitu. Kan kita semua bisa datang melihat di persidangan, bisa melihat proses persidangan. Kan persidangan ini terbuka untuk umum. Jadi siapapun bisa melihat. Teman-teman dari media, teman-teman dari pemerhati kasus Subang diperkenankan, dipersilahkan datang di persidangan untuk mengikuti persidangan. Silahkan dibuka lebar-lebarnya, masing-masing punya pendapat gitu loh. Dan ketika ternyata faktanya berkata lain, tidak sesuai dengan harapan mereka, ya harus diterima begitu loh. Kan sudah diberikan sarana yang seluas-luasnya untuk mempertahankan atau untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya dia begitu loh. Jadi jangan ditarik kemana-mana lah, nanti itu bisa rusak tatanan hukum kita gitu. Kalau kita mulai untuk memahami konsep
negara berdasarkan hukum, ya itu akan repot. Kita nanti anak cucu kita yang nanti akan menanggung rusaknya hukum kita. Kita jangan sampai menambah parah tatanan hukum kita, menambah parah terhadap penegakan hukum kita. Ayo kita support, kita dukung penegakan hukum yang adil, yang fair, yang memenuhi 3 prinsip dasar hukum: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Gitu kan? Siap. Terakhir Bang, begini, bahwa memang netizen melihat fakta persidangan kan sangat jelas, baik saksi maupun ahlinya dan lain-lain dalam fakta persidangan jelas membuktikan bahwa ujungnya itu adalah mengerucut terhadap terdakwa sendiri, dan kemudian tadi juga diyakinkan oleh Abang bahwa sudah jelas ini fakta hukumnya ya kan untuk terdakwa sendiri. Tetapi permasalahan yang menjadi kegregetan netizen adalah sampai hari ini Bang. Sampai hari ini nih 3 tersangka ini ternyata masih nyantai-nyantai saja kira-kira. Gimana ini Bang? Ah, ini ya Kang ya. Kita juga ya kita memaklumi ya. Kita memaklumi, memahami bahwa kita juga gregetan gitu. Cuman kan lagi-lagi kita harus taat hukum Kang ya. Siap. Kita harus hukum. Kalau tidak kita siapa lagi Kang? Kita baiki hukum ini bersama-sama begitu, dengan cara mentaati hukum. Nah, kan kita belum tahu juga ya untuk Yosep apa sudah inkrah apa belum. Danu juga nanti inkrahnya kan hari Senin gitu. Setelah inkrah, mungkin Danu setelah hari Senin, tentunya juga harapan kita dan keyakinan kita penyidik akan bergerak cepat untuk memproses ketiga tersangka ini begitu kan. Karena itu memang sudah keharusan ketika sudah inkrah ada pihak yang masuk dalam pertimbangan, ya pertimbangan hukum ya, yakni Abi, Ariki, dan Mimin, dan belum disidang sementara ada terdakwa yang sudah inkrah. Ini mau nggak mau secara hukum harus diproses Kang, gitu loh. Kalau tidak sampai diproses, artinya aparat penegak hukum melanggar hukum. Ketiga, melanggar keadilan terhadap diri korban, terhadap keluarga korban, terhadap kedua terpidana ini, gitu loh. Kan mereka kedua terpidana ini Danu dan Yosep ini kan punya hak yang sama, equality before the law, punya hak sama di depan hukum, dipersepsikan sama di depan hukum, gitu. Artinya ketika dia salah melakukan tindak pidana, dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan ketika dia sudah dihukum, pelaku yang lainnya juga harus dihukum karena kesamaan di depan hukum itu tadi kan. Karena konsep negara kita seperti itu gitu. Konsep hukum kita seperti itu. Jadi akan sangat tidak sekali jika misalnya si Yosep, si Danu ini dipidana, ketiga orang itu tidak. Korban ini dan keluarga korban juga akan mendapatkan rasa yang tidak adil. Demikian juga masyarakat, pasti keadilannya akan tercederai gitu loh. Jadi penyidik dalam hal ini ketika sudah inkrah punya kewajiban untuk memproses ketiga orang tersebut, karena ketiga orang tersebut ada dalam pertimbangan putusan dengan dua terdakwa tadi itu Kang, terpidana tadi itu Kang. Permasalahannya tadi Kang, bahwa tadi yang saya tanyakan ini kan belum inkrah, makanya karena ada upaya-upaya hukum banding misalkan. Apakah ini juga akan memperlama ya kan, memperlama tersangka lain untuk diciduk dan lain sebagainya? Apakah itu kemudian menjadi metodologi atau caranya dia? Atau kita mesti nunggu ikrah dulu, sampai kapan juga inkrah ini kan, kalau upaya hukum ini masih ada? Sebetulnya tidak menunggu inkrah pun bisa. Sebetulnya ya, kalau penyidik merasa cukup gitu. Cuman kan penyidik mungkin menunggu momentum yang tepat. Kalau analisa kami adalah ketika sudah inkrah. Nah, ini salah satu kan sudah inkrah. Harusnya ketiga itu harus diproses selanjutnya. Nggak bisa didiamkan, gitu loh Kang. Karena ya itu ada dalam pertimbangan hukumnya perkara Ramdhanu ketiga orang ini tadi gitu. Gitu Kang. Wah, siap.
Terakhir bang. Harapan abang ini, harapan abang bahwa netizen masih bergejolak, artinya bergejolak terkait kok ini katanya sudah jelas tapi belum ditangkap juga. Harapan abang apa sih bang untuk misalkan untuk Poldanya, untuk netizennya gitu. Untuk Polda, harapan kami adalah segera bertindak cepat ya untuk memproses ketiga orang tersebut, Mimin, Abi dan Argi, karena sudah jelas sebelum mereka bermanuver lagi membuat kerusakan, membuat tatanan hukum itu nanti berantakan lebih parah, lebih kacau begitu. Karena yaitu Kang, ketika hukum sudah di tatanan hukum berantakan, tatanan masyarakat juga pasti akan berpengaruh di situ gitu. Harapan kami sudah jelas ini untuk ketiga tersangka tadi, karena sudah ada putusan Danu misalnya yang sudah inkrah dan ada pertimbangan terhadap peran ketiga orang tadi, harusnya pihak penyidik bergerak cepat untuk segera memproses mereka begitu. Dan perkiraan kami pun tidak akan lama Kang, setelah inkrah ini pasti tidak akan lama gitu. Nah, harapan saya juga kepada masyarakat, ayo sama-sama kita kawal terus kasus Subang ini. Ini perjalanan yang memang sudah dimulai untuk mengawal kebenaran. Jadi jangan sampai kendor, jangan sampai patah semangat. Masih tetap terus kawal, karena potensi manuver-manuver yang akan dilakukan oleh para tersangka yang lain itu kemungkinan bisa terjadi seperti yang Kang Yahya sampaikan tadi itu. Mereka bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk minta bantuan segala macamnya begitu, dan ini harus kita kawal. Kita memberikan pemahaman yang jelas, yang benar kepada masyarakat, termasuk juga Kang Deddy Mulyadi melalui media, bahwa proses hukumnya sudah berjalan dengan betul, on the track begitu. Silahkan dibuka akses channel-channel YouTube, dilihat fakta persidangan, dilihat putusan dari terpidana yang sudah diputus, dilihat pertimbangan seperti apa. Jadi dikawal terus, jangan sampai tokoh kita Kang Deddy Mulyadi ini terjebak di di lingkaran yang tidak tepat begitu, akhirnya mengambil jalan yang tidak tepat juga begitu. Ini kewajiban kita bersama ya, bukan hanya netizen, kewajiban kita YouTuber, kajian kuasa hukum